Semuanya, perkenalkan, nama saya Nimade Desisani Nugraini, mahasiswa Politeknik Negeri Bali dengan nomor induk mahasiswa 201561387. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang masa remaja. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Kemudian istilah ini menjadi lebih luas yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Awal masa remaja biasanya adalah pada usia 13-17 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Adapun ciri-ciri masa remaja yaitu masa remaja sebagai periode peralihan. Peralihan artinya apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekas pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Maka dengan demikian, para remaja haruslah mempelajari kembali pola perilaku pada masanya yang sedang dijalani, yaitu masa remaja setelah beralih dari masa anak-anak. Masa remaja, masa mencari identitas. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti sebelumnya. Berikut ini merupakan video dari salah satu psikolog yang ada di Indonesia. Karena itulah tugas perkembangan untuk di fase remaja adalah untuk menjadi seorang yang mandiri. Remaja adalah fase transisi, di mana sebelumnya mereka adalah anak-anak, mereka masuk fase transisi untuk kemudian nanti masuk ke fase dewasa. Tidak bisa lagi mereka disebut anak-anak karena mereka tidak lagi dependen sepenuhnya dengan orang tua. Mereka mulai punya cara berpikir yang tadi sendiri, punya keinginan yang mungkin berbeda ketika dibandingkan dengan anak-anak, dan mereka juga punya ide-ide yang sekarang pembicaraannya sudah berbeda dibandingkan ketika masa anak-anak karena cara berpikir yang sudah lebih abstrak dan logis. Tapi mereka juga belum bisa disebut sebagai dewasa karena mereka belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri mereka. Pengambilan keputusannya mungkin masih belum terlalu baik, planningnya masih belum terlalu baik. Karena itulah tugas perkembangan untuk di fase remaja adalah untuk menjadi seorang yang mandiri, agar mereka siap ketika masuk ke fase dewasa, mereka bisa jadi pribadi yang mandiri. Mandiri dalam arti mereka bisa secara emosional mandiri, mereka bisa secara finansial nantinya akan mandiri. Fase remaja adalah fase persiapan. Karena itu di fase remaja, banyak yang sebut di remaja ini adalah fase untuk mencari identitas diri. Identitas dalam arti mereka belajar untuk mengenali siapa saya ya, apa kemampuan yang saya bisa, keterampilan apa aja yang perlu saya kembangkan. Kira-kira nanti kalau saya ke depan mau menjadi A atau profesi tertentu, apa yang harus saya persiapkan. Nah, di sini adalah fase di mana remaja mulai mencoba-coba skillnya mereka. Mereka mulai menentukan arah kira-kira karir saya, mungkin bukan karir yang established seperti di fase dewasa, tapi kira-kira saya cocok nggak ya jadi seperti ini? Saya suka nggak ya jadi seperti ini? Nah, di sini adalah fase mereka mencoba. Itulah disebut kenapa di fase remaja ini adalah fase mencari identitas dirinya. Baik, itulah videonya. Selanjutnya, masa remaja, masa yang tidak realistik. Hal-hal yang tidak realistik bukan cuma bagi diri remaja sendiri, namun juga orang lain. Itulah salah satu penyebab meningginya emosi. Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kala ia tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri. Kondisi yang menyebabkan remaja diterima dan ditolak, yaitu reputasi sebagai orang yang positif dan menyenangkan, penampilan diri yang sesuai dengan penampilan teman-teman sebaya, perilaku sosial yang ditandai dengan kerjasama, tanggung jawab, panjang akal, kesenangan bersama, bijaksana, dan sopan, matang terutama dalam hal pengendalian emosi, jujur, setia, tidak mementingkan diri sendiri, status ekonomi yang sama atau sedikit di atas teman-teman lain, tempat tinggal yang dekat sehingga mudah berhubungan.
Keadaan emosi pada masa remaja. Pola emosi pada masa remaja kurang lebih sama dengan pola emosi pada kanak-kanak. Remaja tidak lagi mengungkapkan amarahnya dengan gerakan amarah yang meledak-ledak, melainkan menggerutu, ngambek, dan lain-lain. Kematangan emosi anak laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Faktor yang mempengaruhi sikap remaja terhadap pendidikan, yaitu sikap teman sebaya, berorientasi sekolah atau berorientasi kerja, sikap orang tua menganggap pendidikan sebagai batu loncatan ke arah mobilitas sosial atau hanya sebagai suatu kewajiban karena diharuskan oleh hukum. Nilai-nilai yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan akademis, relevansi atau nilai praktis dari berbagai mata pelajaran, sikap terhadap guru-guru, pegawai sekolah, kebijaksanaan akademi serta disiplin, keberhasilan dalam berbagai ekstrakurikuler, derajat dukungan sosial di antara teman-teman sekelas. Perkembangan psikososial remaja. Berikutnya ada tahap perkembangan dan dampaknya terhadap remaja. Tahap perkembangan, belajar berpikir secara independen dan membuat keputusan sendiri yang berdampak pada menolak campur tangan orang tua untuk mengendalikannya, kurang dapat dipengaruhi dan teman tidak lagi berpengaruh besar. Terus-menerus bereksperimen untuk mendapatkan citra diri yang dirasakan nyaman bagi mereka, yang berpengaruh pada baju, gaya rambut, sikap, dan pendapat mereka sering berubah-ubah. Merasa perlu mengumpulkan pengalaman baru walaupun berisiko yang berdampak pada mulai bereksperimen dengan rokok, alkohol, dan nafsa, mulai membina hubungan dengan lawan jenis, yaitu berdampak pada mulai berpacaran tapi hubungan belum serius, senang berpetualangan, ingin bepergian secara mandiri, lebih tenang, sabar, dan lebih toleransi, yang berdampak pada remaja merasa dirinya mampu sehingga mereka tidak mengikuti upaya penyelamatan diri yang dianjurkan. Dan yang terakhir yaitu intelektual lebih berkembang dan ingin tahu tentang banyak hal. Mampu berpikir secara abstrak, mulai berurusan dengan hipotesa yang berdampak pada mulai mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya tak berkesan dan ingin mengikuti diskusi atau debat. Berikut ini merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2019, jumlah perokok di DKI Jakarta mencapai 26% untuk usia 15 tahun ke atas. Bila ditilik dari kelompok pengeluaran, maka kelompok penduduk dengan pengeluaran 40% tengah justru memiliki jumlah perokok terbanyak yakni 27,9%, lebih banyak dari kelompok pengeluaran 40% terbawah yang 27,1%, sedangkan kelompok 20% teratas hanya 20,8%. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Tuhan. Terima kasih.